Halo kasus keluarga Jokowi. Dugaan gratifikasi jet pribadi Kasang. Fuhuhafa disebut akun Gibran. Dan blog Medan Bobi Nasution. Kasus keluarga Jokowi belum tuntas. Antara lain dugaan gratifikasi jet pribadi Kasang. Fuhuhafa disebut akun Gibran. Dan blog Medan Bobi Nasution. 11 Oktober tahun 2024 16.59 menit WIB. Jakarta. Keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menuai sorotan dalam beberapa waktu terakhir menjelang Jokowi purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Keluarga Solo sebutan Trah Jokowi tersandung dugaan berbagai kasus. Namun, terkini kabar kasus-kasus tersebut seakan perlahan mengendap. Anak bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSE, Kaisang Pangarep diduga terlibat gratifikasi jet pribadi. Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya yang merupakan wakil presiden terpilih, dituding sebagai pemilik akun kontroversial Fuhuhafa. Pun putri tengah dan menantu Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, dibayang-bayangi kasus blok Medan. Lantas seperti apa kabar terbaru kasus-kasus yang melibatkan Trah Jokowi ini? Satu kabar terkini kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kasang. Kasang menuai sorotan setelah beredar video dirinya dan istri Erina Gudono, pelesir ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 nomor penerbangan N588SE. Anak dan menantu Jokowi ini dikecam lantaran menggunakan pesawat privat dengan biaya sewa fantastis, sekitar Rp265,8 juta hingga Rp308,8 juta per jam. Polemik kian menyala setelah seorang warganet mengunggah potongan dokumen pemilik jet pribadi itu adalah Garena Online Private Ltd, unit usaha SE Group yang juga menaungi Shopee. Garena dan Shopee diketahui bekerja sama dengan pemerintah kota Solo yang dipimpin Gibran, membuka hub di Solo Technopark pada Desember tahun 2021 lalu. Jet pribadi yang digunakan Kasang itu diduga difasilitasi oleh Gang Yi Taipan sekaligus petinggi perusahaan SE Limited. Sinyalir ihwal Ketua Umum PS itu menerima gratifikasi pun menguar liar. Apalagi seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia yang keberatan namanya disebut, mengakui bahwa dalam 3 tahun belakang SE Group dekat dengan keluarga Jokowi. Pihak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubadillah Badrun kemudian melaporkan Kasang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi. Laporan dilayangkan pada 28 Agustus tahun 2024 lalu. Terkini, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menegaskan tak ada target tertentu bagi lembaga anti rasuah itu untuk mengumumkan temuannya terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima Kasang. Enggak ada target-target, ujar Nawawi saat ditemui di Hotel Marisi, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Alih-alih menjelaskan hingga saat ini, KPK belum memiliki temuan final terkait kasus putra Presiden Jokowi. Pihaknya hanya mengatakan laporan itu sedang diproses oleh Direktorat Layanan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK. Saat ini, kata Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Asep Guntur Rahayu, perkara dugaan gratifikasi Kasang, yang menurut keterangan putra bungsu Jokowi itu hanya neben jet pribadi, masih ada di 2 direktorat lembaga anti rasuah. Asep menyebut untuk dugaan gratifikasi tindak lanjutnya ada di Direktorat Pencegahan atau di Kedeputian Pencegahan, Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, katanya di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta Selatan, Kamis, 26 September tahun 2024 lalu. Kemudian, terkait laporannya ada di Direktorat Pelayanan, Laporan, dan Pengaduan Masyarakat PLPM atau di Kedeputian Informasi dan Data, sehingga saat ini perkara yang menjerat Kasang tersebut belum sampai ke Deputi Penindakan. Kasep menjelaskan, Deputi Penindakan itu direktoratnya penyelidikan. Di penyidikan,
penumputan. Dan Labuksi, Direktorat PLPN, kata dia, masih terus bekerja untuk urusan itu, sebab itu, pihaknya belum dapat memastikan kapan hasil proses akan Direktorat PLPM ajukan. Jadi saat ini belum sampai ke sana. Update-nya nanti tunggu ya. Seperti itu, katanya. Di sisi lain, Nawawi membantah terkait adanya saling memerintah antara pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan KPK soal kasus dugaan gratifikasi ini. Menurut Nawawi, para pimpinan KPK telah sepakat agar Direktorat PLPM KPK melanjutkan telah kasus Kasang. Yang kita sepakati waktu itu, kita baru sementara meneruskan telah yang dilakukan oleh pencegahan itu, kita teruskan ke Direktorat PLPM yang kebetulan menangani pelaporan yang berhubungan dengan itu, ujarnya. Selanjutnya, sorotan akun Fuhufafa yang disebut milik Gibran. 2. Kabar terkini kasus dugaan Gibran pemilik akun Fuhufafa. Gibran ramai disebut sebagai pemilik akun Kaskus Fuhufafa. Akun ini diketahui sering melontarkan komentar tajam yang menyerang Prabowo Subianto dan keluarganya. Selain itu, akun ini juga banyak menuliskan kata-kata bermuatan rasis dan tidak senonoh. Fuhufafa belakangan ditenggarai, menyebabkan celah antara keluarga Prabowo dengan ex-wali kota Solo itu. Bahkan, pakar telematika Roy Suryo memastikan 99,9% akun Kaskus Fuhufafa adalah milik Gibran. Hal itu diungkapkan langsung Roy Suryo dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC yang diunggah di platform YouTube pada Kamis, 19 September tahun 2024 dalam program panduan. Karni Ilyas itu, Roy yakin menyebut Gibran di balik Fuhufafa. Secara teknis, ya kita sisakan sedikitlah. 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih, kata Roy Suryo, karena pernyataannya itu Roy Suryo kemudian dipolisikan oleh pasukan bawah tanah atau Pasbata Jokowi pada Jumat 27 September tahun 2024. Jenderal Pasbata penjilat Sih Kuntoro Budianto menyebut Roy melanggar UIT karena menyebarkan berita bohong. Pasbata merasa resah karena Gibran yang disebut selaku lambang negara dihina karena Mas Gibran ini lambang negara mau dilantik jadi. Kita sebagai pasukan bawah tanah Jokowi harus siap melindungi, ucap Budi. Terkini, pemilik akun Fuhufafa yang gantian dilaporkan. Pelapor adalah pegiat media sosial Edi Mulyadi. Pemilik akun Fuhufafa dipolisikan ke Bareskrim Polri dengan tudingan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama pada Selasa, 8 Oktober tahun 2024. Laporan itu dibuat bersama pengacara Koalisi Anti Penistaan Agama dan Keonaran Kampak. Kita sebagai warga negara yang baik, yang katanya negara hukum, maka kita minta polisi untuk memproses hal ini. Karena postingan-postingan, dia menunjukkan ujaran kebencian yang bertubi-tubi, ucap Edi di Bareskrim Polri, Selasa. Edi mengungkapkan beberapa bukti yang akan digunakan yakni postingan Fuhufafa saat mengomentari salah satu akun Kaskus yang mengkritik Jokowi. Edi menyatakan akun tersebut mengomentari Presiden Jokowi saat membeli sebuah motor seharga 140 juta. Si akun itu mengatakan bahwa sebagai pemimpin seharusnya memberikan contoh transportasi yang ramah lingkungan, dan si Fuhufafa membela di bawahnya. Maksud lo naik onta, kayak juragan lo, ucap Edi. Menurut Edi, kayak junjungan lo, walaupun tidak menyebut nama siapapun, tapi diketahui junjungan ini diasosiasikan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Karenanya, ia dan tim pengacara menggolongkannya sebagai penistaan agama sebagaimana Pasal 156 Ampere, yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Itu ada beberapa pasal yang akan kita laporkan yaitu Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Pasal 45 Ayat 2, Nomor 1 Tahun 2024, lalu ada penistaan agamanya, yaitu Pasal 156A, ucapnya. Namun, usai membuat laporan tersebut, Edi mengatakan bahwa laporannya ditolak. Bareskrim Polri
Dari awal kita pesimisme polisi akan mengusut kasus ini dengan transparan, profesional, dan akuntabel. Dan akhirnya terbukti laporan polisi saya ditolak, ucap Edi. Edi mengakui bahwa dari sisi pelayanan, kepolisian Bareskrim sudah sigap. Edi bercerita awalnya, ia diterima oleh kepolisian setingkat brigadir. Mereka bilang tugas kami hanya memeriksa administrasi, lalu akan konsultasi sama penyidik. Apakah kasus ini bisa dinaikkan untuk tingkat penyelidikan atau bahkan penyidikan? Atau tidak, ucapnya. Setelah itu, sekitar 20 menit setelahnya, ia diminta untuk langsung bertemu dengan para senior yang ada di Direktorat Siber di lantai 15 gedung Bareskrim. Di sana, kata Ide, laporannya tidak diterima karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Akun Kaskus Fuhufafa menulis molo kayak pakai onta junjungan lo. Ini yang kita persoalkan, ucap Edi, dan ini juga yang dipersoalkan penyidik, bahwa ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun, Edi menyebut penyidik menyarankan untuk membawa laporan tersebut ke Pengaduan Masyarakat Dumas, meski sempat tidak terima. Akhirnya Edi bersama dengan tim pengacara Kampak sepakat untuk melakukan laporan ke Dumas. Jadi yang ditolak adalah laporan polisi, tapi yang diterima pengaduan masyarakatnya, kata Edi. Selanjutnya, Blok Medan Bobi Nasution Kahiyang Ayu. 3 kabar terkini kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi. Kasus Blok Medan bermula ketika nama putri dan menantu Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi ex-gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba di PN Ternate, Rabu, 31 Juli tahun 2024. Saat itu muncul istilah Blok Medan yang dilekatkan dengan izin usaha pertambangan IUP yang mereka kelola. Awal isu ini mencuat ketika Abdul Ghani Kasuba disebut terlibat dalam pengaturan IUP perusahaan yang diduga dimiliki Bobi Nasution. Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili mengatakan, Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang ini. Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi sidang lanjutan pada Rabu, 31 Juli tahun 2024. Suryanto mengaku, untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Wali Kota Medan itu, ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP, Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang tak bisa hadir. Saya hanya mendampingi Pak Gubernur, kata Suryanto. Terkini, KPK disebut masih terus mendalami soal keterlibatan keluarga Jokowi tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan tim Direktorat PLPM di bawah Kedeputian Informasi dan Data ENDA masih mengkaji terkait kasus Blok Medan dari laporan masyarakat yang ada. Ada yang laporan ke PLPM juga. Nah itu sedang dikaji di PLPM, masih di Kedeputian ENDA, ucap Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Oktober tahun 2024. Selain itu, kata Asep, tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK yang menangani perkara suap dan gratifikasi ex-Gubernur Maluku Utara sedang membuat laporan terkait fakta persidangan Blok Medan tersebut. Blok Medan itu tidak hanya laporan dari JPO, yang kami ketahui itu malah ada yang ke PLPM, ucapnya. Jubir KPK, Tessa Mahardika menambahkan, catatan jaksa bakal dilaporkan kepada pimpinan KPK sebagai bahan analis pengembangan kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba. Selain itu, kata Tessa, catatan jaksa bisa dijadikan barang bukti penyidikan kasus AGK yang sedang berjalan. JPU dapat membuat laporan pengembangan penuntutan sebagai bahan laporan kepada pimpinan untuk diputuskan kemudian, kata Tessa.